Hai semuanya, selamat datang di channel ini. Saya Fania Isadora Kristanto, dan di video kali ini saya akan mendemokan aplikasi checklist business management yang saya buat menggunakan AppSheet. Aplikasi ini sangat membantu dalam mengelola bisnis, khususnya dalam manajemen pegawai. Yuk, langsung kita lihat fiturnya. Pada tampilan pertama, kita akan menemukan menu login. Di sini saya akan menjelaskan di menu login ini saya sudah membuat basis datanya berupa 3 level role. Level yang pertama adalah super admin, yaitu akses penuh untuk general manager dan deputi organisasi. Role kedua ada admin, untuk manajer cabang yang bisa mengelola pegawai di cabangnya. Role ketiga user, pegawai biasa yang hanya bisa mengakses fitur tertentu. Di sini nanti akan saya jelaskan apa perbedaan dari ketiga level role yang sudah saya sebutkan tadi. Dan kali ini saya ingin masuk dengan hak akses user. Oke, ini adalah tampilan menu setelah user login. Yang pertama ada akses menu profile. Yang berisikan profil bisnis dan profil pegawai. Profil bisnis adalah menampilkan informasi utama perusahaan. Profil pegawai adalah data lengkap pegawai untuk mempermudah pengelolaan SDM. Selanjutnya kita bisa back, atau di bawah sudah ada menunya. Ini adalah tampilan menu manajemen yang terdiri dari beberapa fitur penting. Yang pertama ada absen dinas. Di sini pegawai bisa mencatat kehadiran dan tugas luar kantor. Kita klik di sini, tambah. Nah, ini adalah sebuah form absen dinas. Jadi untuk nama pegawai, lokasi kerja, tanggal, dan waktunya sudah saya setting secara otomatis dan tidak dapat dirubah. Dan 3 kolom di bawahnya bisa diubah sesuai dengan kondisi pegawai pada saat absen dinas. Berikut adalah contohnya. Ini adalah data cabang-cabang yang ada di perusahaan yang saya buat. Dan di sini ada catatan. Silahkan ketik lokasi lain jika opsi tidak tersedia dengan klik add. Pegawai bisa klik add di atas ini dan bisa menambahkan lokasi lain, misalnya di tempat Polres. Ketika kita ketik tempat yang kita tuju, yang sedang dituju,
kita bisa tambahkan use Polres. Dan di sini saya membuat tanda bintang yang harusnya itu diisi kegiatan, misalkan contoh. Dan di sini harus foto selfie. Ada catatannya, yaitu silahkan langsung diambil dari kamera, bukan dari folder galeri. Kita ambil select take a photo. Oke, ini contoh. Jika sudah semua, save. Dan saya sudah membuat notif di atas. Untuk notifikasi ini karena masih free, saya bisa ditampilkan menggunakan Gmail pembuat. Dan tampilannya seperti ini. Halo, nama pegawai telah mengisi formulir absen dinas dengan rincian berikut. Tetap semangat ya, jangan lupa jaga kesehatan, fokus di jalan, dan selalu hati-hati selama perjalanan dinas. Kalau ada halangan atau kendala, jangan sungkan buat laporan ke tim kami. Good luck untuk kegiatan hari ini. Selanjutnya, untuk fitur yang kedua, ada cuti, yaitu proses pengajuan cuti pegawai secara elektronik. Penggunaannya sama, menggunakan formulir juga. Kita bisa klik tanda tambah di bawah. Berikut adalah form cuti pegawai. Untuk nama pegawai, lokasi kerja, tanggal masuk kerja, jumlah hak cuti, sisa cuti, cuti yang sudah diambil, dan sisa cuti setelah permohonan hari ini. Saya lock karena data tersebut berasal dari database, sehingga pegawai dapat mengisi mulai dari kolom jumlah permohonan cuti hari, misalnya 1 hari. Dan untuk jenis cuti yang akan diambil juga tidak bisa ditambahkan karena ini sudah sesuai dengan database. Saya ingin mengisi cuti tahunan, misalkan keterangan cutinya pulang kampung. Untuk nomor yang bisa dihubungi, saya mengambil data dari database, akan tetapi bisa diedit. Misalnya jika nomor yang dihubungi nomor kerabat atau saudara yang ada di kampung atau sebagainya. Lalu cuti tanggal, misalkan buat besok, kita set cuti sampai tanggal besok juga, karena sehari. Lalu pegawai tersebut bisa save. Saya juga sudah membuat notification. Dan berikut adalah kalimatnya. Halo, telah diajukan permohonan cuti oleh nama pegawai dengan rincian sebagai berikut. Jenis cuti, tanggal cutinya, jumlah hari cuti, lokasi kerja, keterangan, catatan jika ada. Dan silakan tinjau dan proses permohonan ini sesuai dengan alur persetujuan. Untuk form cuti di sini saya bisa untuk edit pegawainya. Misalkan ada kesalahan form cuti sebelum mengajukan ke atasan, bisa diedit. Lalu di sini ada tanda pena, itu adalah
tanda tangan. Kita klik saja. Oke, kita lihat di bawah ada tanda tangan pegawai atas nama username yang masuk. Yang ketiga ada fitur izin. Ini kurang lebih sama dengan cuti. Kita tap tambah. Oke, ini keterangan izinnya, misalkan sakit, bisa ditambahkan juga. Buktinya kalau sakit yaitu memfoto surat dokter. Ini sebagai contoh. Alasannya berobat ke dokter. Misalkan untuk hari ini dan jamnya itu pagi. Jadi sebelum berangkat kerja, pegawai ini berobat terlebih dahulu, jadi tidak bisa absen di kantor. Set. Selesai izin adalah perkiraan pegawai tersebut balik ke kantor. Jam 11. Set. Setelah semua diisi, kita save. Dan di form izin ini akan ada notifikasinya berikut adalah keterangan notifikasinya. Halo, Nurdianti telah mengajukan izin dan keterangan sebagai berikut. Keterangannya apa, alasannya apa, tanggal izinnya apa. Mohon untuk segera memberikan persetujuan. Salam manajemen koperasi. Oh iya, untuk aplikasi ini kemarin saya buat pada saat magang di suatu badan koperasi. Setelah itu, jika sudah, bisa dilihat lagi formnya. Jika sudah sesuai, kita ajukan izin saya. Fitur selanjutnya ada jadwal kerja untuk setiap pegawai masuk dari Senin sampai Sabtu, dan untuk jamnya itu berbeda-beda. Khusus hari Sabtu jam masuknya jam 8, jam masuk minimal itu jam 7.45, karena 15 menit sebelum dari jam masuk mereka ada briefing harian dan pulangnya lebih cepat, yaitu jam 1 siang. Oke, di sini juga ada fitur libur bersama yang tidak bisa diotak-atik oleh user, hanya bisa ditambahkan oleh
admin atau super admin. Dan di sini saya belum menggunakan fitur dinamis sesuai tanggal berjalan. Dan untuk selanjutnya, karena ini aplikasi masih percobaan, mungkin saya akan mengeksplor lebih lanjut. Yang terakhir ada menu recapitulation. Nah, ini adalah aplikasi laporan kerja harian pegawai atau LKHP, beserta ada diagram status dan diagram prioritasnya. Di sini sudah ada 2 contoh yang dibuat oleh user Nurdianati. Yang pertama itu dibuat tanggal 14, berakhirnya itu perkiraan, prioritasnya bisa tinggi dan progresnya baru 10% karena ada rapat manajemen KP. Dan di sini untuk diagram status ada warna-warnanya. Jadi untuk dalam proses masih 50% dan yang selesai 50% karena di laporan kerja harian pegawai tersebut baru ada 2, yaitu yang dalam proses 1, yang selesai 1 bisa kita klik. Nih yang dalam proses. Dan ini yang sudah selesai. Dan prioritas tinggi juga ada, yaitu warna merah, untuk rendah dan sedang, hijau dan kuning. Selanjutnya bisa klik home dan kita akan logout. Sekarang saya akan mengambil contoh untuk mode level role admin. Untuk tampilan menunya sama, tidak ada perbedaan. Akan tetapi di profile, posisi admin dapat melihat semua pegawai. Dan untuk menu manajemen, sama seperti profile, admin bisa melihat semua kegiatan pegawai. Kenapa ini di menu cuti ada blank? Karena belum disetujui atau ditandatangan oleh admin atau atasan user. Untuk cuti tadi kita sudah mencontohkan Nurdiane. Ketika kita lihat, kita bisa ngedit form pegawai. Kita cek dan jika masuk akal sebelum tanda tangan admin atau manajer, kita pilih. Persetujuan ada ditolak, disetujui, atau disetujui dengan catatan. Kita mau contohkan jika ini disetujui. Langsung save. Dan approve. Approve di sini adalah mengganti tanda tangan supaya mudah digunakan. Oke, untuk tanda tangan atasan langsung
dan tanda tangan pegawai sudah ada di kolom paling bawah. Dan blank berubah disetujui. Kita lihat lagi ini untuk menu izin. Untuk contoh di atas itu sudah ditandatangani dan kita bisa lihat perbedaannya. Di bawah tidak ada gambar checklist atau approval. Oke, ini contohnya, sekalian kita approve dan akan ada notifikasi. Selebihnya sama. Untuk menu recapitulation bisa melihat semua pegawai dan diagram statusnya lebih banyak dari user karena ini adalah data semua pegawai. Kita bisa lihat ini ada yang tertunda, ada satu, yaitu punya Yohan. Dalam proses ada 3. Selesai ada 5. Selanjutnya ini ada prioritas rendah, kita bisa lihat. Ada 1, yang tinggi ada 6, dan yang sedang ada 2. Selanjutnya kita klik logout. Selanjutnya saya akan masuk level role terakhir, yaitu super admin. Kita akan login. Untuk menunya sama dengan yang lain. Bedanya untuk menu profile ini, profile bisnis untuk semua cabang. Super admin dapat melihat dan semua pegawai dari semua cabang. Untuk manajemen sama dengan admin. Bedanya untuk form cuti bisa untuk edit, delete, dan di sini ada perbedaan ya. Nah, di sini ada action, yaitu approval deputi organisasi. Di sini karena sudah disetujui oleh atasan langsung. Untuk kolom deputi organisasi dan general manager masih kosong, salah satu bisa menyetujui. Kita setujui approval. Untuk izin juga ada muncul. Jika belum ke approve, kita klik. Kita approve by deputi organisasi, atau dengan kata lain jabatan lain yaitu HRD. Untuk menu recapitulation sama dengan admin, yaitu dapat melihat semua pegawai dan diagram status serta diagram prioritas sama dengan admin. Kita kembali ke home. Itulah fitur utama dari aplikasi Checklist Business Management. Aplikasi ini membantu bisnis dalam manajemen SDM dan operasional dengan lebih efisien. Jika kalian tertarik untuk tahu lebih lanjut tentang AppSheet atau ingin request tutorial lainnya, komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.